Selamat hari Minggu atas nama kepada Ibu Pasuri Jemaat yang terkasih, dan muliakan nama Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus yang memanggil kita beribadah dalam terang kuasa-Nya, baik di surga dan di dunia. Jemaat yang saya kasihi, marilah kita masuki ibadah ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Damai-Nya menyertai saudara. Silakan duduk. Jemaat kekasih Tuhan, ibadah minggu ini bertemakan siap untuk ditolak. Kita diajak untuk menerima peneguhan dan penguatan sehingga tetap memberitakan kebenaran firman Tuhan sekalipun mengalami penolakan. Surat 2 Timotius 4 ayat 2 menyatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmat-Nya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. 1 Korintus 1 ayat 21.
Jemaat yang saya kasihi, mari kita mengakui salah dan dosa kita dengan berdoa. Ya Tuhan, ampunilah kami karena seringkali dalam hidup ini kami mengembangkan, bahkan meneruskan keluhan-keluhan, kekecewaan demi kekecewaan. Dan bahkan kami bangga kalau kami bisa kecewa. Akibatnya dalam hidup ini yang terjadi adalah kami selalu saling menyalahkan. Kami selalu mencari kesalahan orang lain. Kami mengalami banyak penolakan dan kami pun melakukan hal yang sama. Menolak. Ampunilah kami kalau kami sebagai pemimpin, pejabat, petinggi, penguasa negeri ini tidak menjadi teladan yang baik untuk rakyat. Ampunilah kami sebagai rakyat, seringkali kami tidak lagi peduli pada protokol kesehatan, hidup bersih. Tuhan, sungguh kami harus mengakui bahwa pandemi COVID ini makin berkembang, makin bertambah di negeri ini, itu semua karena kesalahan kami. Kami juga mau mengakui salah dan dosa kami pribadi dalam hati kami masing-masing. Kami percaya ada jaminan pengampunan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya yakin bahwa Tuhan mendengarkan permohonan dan seruan pertobatan kita dan Ia memberikan anugerah pengampunannya kepada kita. 1 Petrus 5 ayat 10 dan 11 menyatakan demikian. Dan Allah sumber segala kasih karunia, Ia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai bagi kita semua.
silakan duduk. Mari kita mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan, manakala kami membaca Alkitab yang adalah firman-Mu, maka kami mempercayakan diri kami seutuhnya dan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Karena kami yakin bahwa kebaktian ini bisa berlangsung dan terjadi karena pertolongan Tuhan. Kami yakin bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang melayani kebaktian ini. Dan pelayanan itu dinyatakan lewat sabda-Mu. Roh Kudus menolong kami semua sehingga ada ruang yang amat luas dalam diri kami untuk dipengaruhi, diubah, dan diperbaharui oleh sabda-Mu. Ke dalam tangan-Mu kami berserah dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang saya kasihi, baik yang di gereja ini maupun yang di rumah, saya akan mengajak saudara membuka Alkitab dari dua bacaan. Bacaan yang pertama dari Yehezkiel pasal 2, ayat 1 sampai dengan 5, nanti disambung dengan Injil Markus pasal 6, ayat 1 sampai dengan 6a. Yehezkiel pasal 2, ayat 1 sampai dengan 5. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannya aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Bacaan yang kedua dari Injil Markus pasal 6. Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai dengan 6a. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadah, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri
di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mau memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Ya, tentu atas nama Majelis Jemaat minta maaf kalau bagian ini jadi mundur karena begitulah teknologi. Nah, saudara-saudara, saya kira kenapa saya membaca Yehezkiel. Ada hal yang menarik bahwa kitab Yehezkiel itu 90 kali memakai kata anak manusia. Dan ada penafsir yang kemudian mengkaitkan bahwa sapaan yang sama untuk Yesus di dalam Injil Markus, anak manusia, hanya bedanya kalau Yesus disapanya dengan huruf A dan M-nya besar. Kalau di Yehezkiel kan anak manusia yang hurufnya kecil saja. Tapi banyak kali Injil Markus mencantumkan kata anak manusia. Yang paling terkenal itu kan Markus 10:45. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani dan memberikan nyawanya. Atau menyembuhkan orang lumpuh itu yang diturunkan dari atap, supaya kamu tahu anak manusia berkuasa. Jadi karena sapaan inilah, maka saya kemudian memberanikan diri untuk membaca Yehezkiel. Dan ternyata saudara lihat, bacaan kita Yehezkiel itu memberitakan tentang Allah mengutus Yehezkiel kepada bangsa yang pasti menolak. Bisa saya pastikan. Bagaimana tidak? Oh, ini bangsa pemberontak, ini mendurhaka, keras kepala, tegar hati, sak nenek moyangnya. Mendengarkan atau tidak, paling tidak mereka tahu ada nabi. Jadi pokoknya anak nabi. Kamu ditolak pun yang penting bahwa ada nabi. Saudara-saudara, saya kira ini yang menarik bahwa ternyata bicara tentang penolakan itu bukan hanya Yesus mengalami, tapi Yehezkiel pun dipanggil untuk memberitakan, mewartakan apa yang Tuhan mau dengan suatu kesadaran bahwa kamu bisa ditolak. Bahkan hampir pasti ditolak oleh bangsa itu. Nah, kalau ditolak ngapain? Tidak apa-apa. Yang penting kamu hadir supaya mereka tahu ada nabi. Nah, ketika kita membaca Yesus, saudara, Injil Markus, nah ini agak berbeda. Yang berbeda tuh gini, saudara. Yesus ngajar orang takjub. Gitu. Takjub loh, saudara. Lah iya, kok bisa ya? Takjub itu kemudian disertai dengan mulai mempertanyakan turunannya sopo ini. Nah, tukang kayu, ya, saudaranya ada kita, saudara perempuannya. Lalu mereka kecewa dan menolak. Jadi ini sesuatu yang ya manusia itu unik, saudara. Bisa takjub lalu kecewa.
dan kekecewaan itu berlanjut dengan penolakan. Maka kemudian Yesus mengatakan memang ya ini seringkali dipakai oleh GKI dulu. Zaman saya, ya, saudara, pengetahuan saya, kenapa GKI saya ini berasal dari Kediri? Kenapa saya tidak menjadi pendeta di GKI Kediri? Kalau jadi pendeta di GKI Kediri, siapa? Simon Allah, ikut ciri aneh, tak gendong, bisa tak ketaki. Lalu tidak dihormati di tempat asalnya. Itu yang dipakai oleh GKI sehingga kebanyakan dia ini kan dari Malang. Ya, kenapa dia tidak di balik Malang? Dia Banyuwangi, Jombang. Walaupun sekarang mulai ada ya yang orang yang balik. Tapi mungkin karena inspirasi ini maka GKI kemudian wes pokoknya pendeta dari mana dia tidak balikkan. Apalagi kemudian sekarang Jatim, Jabar, wah malah bisa kemana-mana. Karena kalau tahu ciri aneh itu kan tidak, apalagi kalau terus harus ngotbahi keluarganya ya toh. Papa alam kamu itu dulu. Nah ini persoalan keluarga. Tetapi bagi saya sebenarnya yang mau dikatakan oleh Yesus adalah lah ya manusia itu bisa takjub dan menyatakan ketakjubannya lewat kecewa. Hanya karena aku mungkin bobot bebet bibitnya tidak tidak dahsyat, tidak hebat. Saudara-saudara yang saya kasihi, pendek kata penolakan itulah kemudian bacaan kita melanjutkan dengan Yesus mengutus murid-muridnya. Dan dalam mengutusan itu saudara lihat bahwa apa-apa yang tidak boleh, kamu juga bisa ditolak. Jadi tidak Yesus, wes pokok kalau tak utus pasti enak, pasti nikmat. Enggak. Kamu pun juga bisa mengalami penolakan-penolakan itu. Saudara-saudara yang saya kasihi, saya ingin mengajak saudara-saudara peduli pada bahaya. Orang boleh mengeluh enggak? Boleh. Tahukah saudara bahaya mengeluh? Kalau orang terus-terusan mengeluh, bahayanya adalah kemudian nyalahkan orang lain. Ya dah? Iya. Ayo tidak percaya saudara mengeluh, nantilah ujung-ujungnya nyalahkan orang lain. Oh, dia sih, kalau orang lain tidak bisa salahkan, keadaan yang disalahkan. Kalau keadaan disalahkan tidak bisa protes. Atau apa yang disalahkan? Hati-hati. Mengeluh itu tidak membuat hidup jadi indah. Tetapi dia bisa berujung pada bahaya. Lihat di negeri ini kan berkecamuk. Orang dibilang tidak etis. Kamu mengkritik tidak etis. Tetapi rakyat pun juga mengatakan kamu sendiri tidak etis sebagai pejabat. Tapi itu kan bermula dari keluhan demi keluhan. Yang kemudian ujung-ujungnya sopo, kira-kira saya keluhan saya bisa puas kalau bisa nyalahkan orang lain. Kan keliru. Yang kedua, bahayanya kecewa. Orang boleh tahu kecewa? Boleh. Manusiawi, tapi tahulah bahwa ada bahaya kalau kecewa. Bahayanya apa? Membuang hal-hal yang baik. Takjub itu dibuang jadi benci karena kecewa. Ya, saudara-saudara, saya masih ingat biasanya kenapa makanya seorang pendeta itu mesti hati-hati. Kalau dia dikagumi, ditakjubin banyak orang, hati-hati karena begitu kecewa maka segala yang baik itu dibuang. Segala yang baik itu bang. Kekecewaan itu punya bahaya membuang hal-hal yang baik. Wah dulu semangat banget di gereja. Begitu kecewa, belas gak nang gereja. Melok ini anda, wes walak tak di sini. Padahal dia begitu aktif. Hanya karena kecewa dia membuang segala hal yang baik.
Saudara-saudara yang saya kasihi, bagi saya justru dua hal ini menjadi penting daripada apakah siap untuk ditolak atau tidak. Karena Alkitab justru menceritakan bahwa pengutusan yang Allah berikan pada Yeskiel, pengutusan yang Yesus berikan pada para muridnya tidak ada jaminan untuk tidak ditolak. Tapi Yesus itu mengatakan itu loh. Kenapa? Hati-hati loh sama kecewa. Hati-hati loh kalau kamu berkeluh kesah. Saya yakin COVID-19 ini akan makin bertambah. Ketika negeri kita ini dipenuhi oleh keluhan demi keluhan. Yang berujung pada saling menyalahkan. COVID ini akan makin bertambah. Ketika orang mengembangkan kekecewaannya. Aduh, aku sudah ikut prokes tapi orang lain enggak. Wes enggak. Duh, kecewa. Karena kecewa lalu dia sudah ikut-ikutan enggak. Jadi kan keliru. Keliru. Tapi bukankah itu yang terjadi? Lalu atas nama bosan lah, atas nama apapun, kita lalu buang hal-hal yang selama ini kita lakukan dengan baik. Saudara-saudara yang saya kasihi, berbahagialah karena kita tetap menjadi utusan Tuhan. Berbahagialah kita menjadi murid-murid Yesus yang selalu diutus dengan kesadaran ada yang menerima kamu, ada yang menolak kamu. Tapi yang penting, kalau toh kamu ditolak, ojo kecewa. Kalau kamu tidak diterima, jangan berkeluh kesah yang berkelanjutan. Karena itu tidak akan membangun kehidupan ini. Yeskiel aja ditolak. Aku pun ditolak. Tapi yang lebih penting, hentikan segala keluh kesahmu dan kekecewaanmu. Jalanilah hidup ini dengan rasa syukur dan keyakinan bahwa Tuhan yang mengutus kita juga menyertai kita. Amin. Aku percaya bahwa Bapa yang paling dan pada Yesus hanya dari kamu dari Roh Kudus lahir dari anak yang kita sengsara membawa pemerintahan Roh Kudus disalibkan mati yang dikuburkan turun dalam dahsyat. Pada hari yang ketiga begitu pula dari anak-anak naik ke surga menuju segala Allah Bapa yang Maha Esa. Dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup. Aku percaya kepada gereja yang Allah, sesuatu yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidupnya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sedih dan bahkan ada banyak orang berduka. Ya, ketika kehidupan ini justru tidak lagi membuat jadi indah. Ketika orang tidak lagi peduli bahwa hidupnya itu juga punya kaitan dengan hidup orang lain. Karena itu tolonglah kami ya Tuhan. Sebagai rakyat, sebagai warga negara, supaya kami berhenti berkeluh kesah, berhenti mengembangkan kekecewaan kami. Justru kami memulai dan bahkan kami meningkatkan keindahan hidup ini dengan rasa syukur,
dengan persahabatan, persaudaraan, kepedulian kami, sungguh-sungguh hidup bersih dan sehat. Tuhan juga menolong para petinggi negeri kami, supaya tidak cuma bisa mengeluarkan surat edaran, keputusan apapun namanya, tetapi mereka menjadi teladan. Mereka justru orang-orang yang sungguh dengan tulus mengabdi, melayani rakyat warga negara ini, dan betul-betul hidup mereka menjadi hidup yang memancarkan kepedulian pada kesehatan, pada keselamatan. Ketimbang mereka berbusa-busa membicarakan yang aneh-aneh di negeri ini. Sungguh Tuhan, betapa kami memerlukan pemimpin kami sama seperti pemimpin memerlukan rakyatnya. Tolonglah kami sebagai gereja, supaya kami juga mewartakan kabar baik, bukan malah gereja bermain media sosial, menjelek-jelekkan, merendahkan, dan saling ini itu. Dan kami yakin bahwa itu pasti bukan pengutusanmu. Itu bukan panggilanmu untuk gereja. Kami percaya Tuhan menolong kami sebagai GKI Jombang. Ialah karya-karya layanan kami sekalipun dilakukan secara virtual, tetapi itu menyapa. Itu menyentuh, bahkan bisa dirasakan oleh jemaatmu. Kami dibangunkan iman maupun makna hidup ini. Terima kasih ada banyak orang yang masih mau mengupayakan melayankan kebaktian ini lewat pemandu pujian, pemain musik, multimedia, bahkan juga para penatua yang berkarya layanan, semuanya Tuhan. Engkau berkati dan Engkau teguhkan mereka. Engkau memberikan semangat kepada mereka. Kami mempercayakan setiap kehidupan keluarga kami. Ada banyak keluarga yang sedang berduka. Ada banyak keluarga yang sedang resah dan gelisah karena anggota keluarganya terkena COVID. Ya Tuhan, kami yakin Engkau mencintai negeri ini, Engkau mencintai keluarga kami. Engkau berkarya atas hidup kami bersama dengan keluarga kami. Tuhan menguatkan. Tuhan memberikan ketabahan kepada kami. Tuhan meyakinkan kami bahwa Engkau menolong dan mendampingi kami. Ya Bapa yang di surga, masa liburan sekolah anak-anak biarlah itu menguatkan dan menyegarkan mereka, supaya manakala mereka kembali belajar, apakah tatap muka ataupun jarak jauh, semuanya membekali mereka untuk menjemput masa depan bersama dengan Dikau. Tuhan, kami juga mau menghaturkan doa-doa pribadi kami dalam hati kami masing-masing. Kami percaya Tuhan mendengarkan doa-doa kami, Allah mengabulkan doa-doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Tuhanlah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan di dalam kami juga diberikan sebagai untuk persembahkan tapi di mana yang mengikuti bersama dengan
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Dan terpujilah Tuhan. Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Nyatakanlah bahwa kita siap untuk ditolak dengan cara berhenti berkeluh kesah, berhenti mengembangkan kekecewaan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Yang melayani teman-teman dalam pelajaran ini itu dan pakai ini adalah penggunaan dari terus semua kita doa dari kita semuanya. Sedang mengakhiri semua kita doa mengucapkan terima kasih atas pelayanannya Tuhan berkati pelayanan karena membawa Tuhan